Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mencukupkan usia kita, mencukupkan umur kita hingga sampai ke bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Banyak di antara saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita yang tahun lalu masih bersama-sama dengan kita dan tahun ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari senantiasa kita doakan orang-orang yang telah mendahului kita itu agar senantiasa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur dengan cara memaksimalkan usia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan berbuat yang sebaik-baiknya di dalam bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwasanya Allah telah menciptakan kita. Allazi khalaqal maut, yang tadinya tidak ada dari kematian lalu menjadikan kita hidup. Untuk apa? Untuk kemudian melakukan amal terbaik yang bisa kita lakukan hingga kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam konteks ini pula, karena kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia ini, maka mari senantiasa kita melakukan amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Karena belum tentu Ramadan berikutnya kita akan kembali bertemu. Maka jangan sia-siakan. Inilah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kemudian kita lihat para sahabat melakukan aktivitas amalia Ramadannya dengan sangat totalitas, mencontoh keteladanan Nabi yang mulia Rasulullah SAW. Hari-harinya dipenuhi dengan amal-amal kebaikan, baik dalam konteks hablum minallah maupun hablum minannas. Tidak satu pun dari detik kehidupannya dilalui dengan kesia-siaan. Setiap harinya dipenuhi dengan tilawah, malam-malamnya dihidupkan dengan sholat malam, qiyamul lail, dengan sholat tarawih. Lalu kemudian pada siang harinya juga dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas yang sungguh sangat luar biasa. Tidak sedikit pun rasa lapar dan haus itu menghalangi untuk berbuat baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga belajar dari sejarah bagaimana kemudian banyak peristiwa-peristiwa penting yang itu dilakukan dalam momentum Ramadan. Katakanlah peristiwa perang Badar. Peristiwa perang Badar ini sungguh sangat luar biasa jemaah sekalian, di mana pasukan yang sedikit, pasukannya Rasulullah SAW mampu mengalahkan pasukan Quraisy yang saat itu jumlahnya sangat banyak, dan jumlahnya pun bukan hanya dari sisi jumlah jemaah sekalian, tapi juga dari sisi kelengkapan, dari sisi kendaraan. Maka secara logika tidak mungkin sedikitnya pasukan Rasulullah SAW itu dapat mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang banyak itu. Namun inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di saat perut Rasulullah SAW dan para sahabatnya lapar dan haus, dan saat itu adalah bulan Ramadan, maka kemudian pada saat itu pula turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala lewat malaikatnya yang tak terlihat dan tak terhitung jumlahnya. Itulah keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita juga bisa belajar dari peristiwa lainnya, yaitu peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa turunnya Al-Qur'an, diturunkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan.
Ini pula yang menjadi poin penting dan poin lebih kenapa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat berbeda dan sangat istimewa dibandingkan bulan-bulan lain. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hudan linnas, petunjuk untuk semua manusia, Al-Qur'anul Karim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu peristiwa penting yang ada di tanah air pun itu momentumnya dilakukan saat bulan Ramadan, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan negara kita, negara Republik Indonesia. Itu terjadi pada hari Jumat di bulan Ramadan. Jadi sebetulnya dari peristiwa-peristiwa yang telah kita lalui itu tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian tidak memaksimalkan amalia-amalia selama Ramadan. Rasa haus dan rasa lapar itu janganlah kemudian menjadi alasan bagi kita untuk tidak produktif menjalankan berbagai aktivitas positif di bulan Ramadan itu. Malah kemudian tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat momentum Ramadan ini, maka kemudian kita bisa lebih maksimalkan lagi. Kita tidak usah memikirkan makan siang. Artinya kita bisa lebih banyak maksimalkan ibadah-ibadah kita. Baik dalam konteks hablum minallah yang ditandai dengan sholat tarawih, sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, lalu kemudian tilawah Al-Quran, lalu kemudian membayar zakat. Membayar zakat ini adalah konteks dalam hubungan hablum minan nas juga. Nah, dalam konteks kebermanfaatan kita dengan sesama makhluk sosial, maka kemudian kita juga perlu memaksimalkannya, karena disinilah nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau di luar hadis Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya, maka ketika bulan Ramadan tiba, pahalanya ketika kita membantu sesama itu akan dilipat gandakan lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang kemudian harus kita tunjukkan empati kita kepada sesama. Tentu dalam konteks berbuat baik atau kebermanfaatan ini, infak sedekah umpamanya yang harus kita dahulukan adalah orang-orang terdekat kita dulu, orang tua, suami, istri, baru kemudian kerabat tetangga kita dan masyarakat pada umumnya. Nah, jadi dalam konteks bulan Ramadan ini, jamaah sekalian, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita masih bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan amalan terbaik, ahsanu amala, sehingga kemudian nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa amalan terbaik yang bisa kita persembahkan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah pada surgaku, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.